Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman nih, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok D atau Kampus Depok akan mempresentasikan tugas mengenai strategi media relation pada event Arts ID 2026 dengan tema Talk Show Understanding FSC for Architect from Certification to Contraction. Tapi sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafira Aumadina dengan NPM CG 24111100006 yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya nih. Mungkin bisa dimulai dari Kak Intan Rahayu. Hai, perkenalkan selamat malam. Saya Intan Rahayu Kurniasi dari kampus Depok ya. NPM saya CG 241120 192. Bisa dilanjutkan dengan teman saya lagi. Mari. Perkenalkan, nama saya Venda Prameswari, saya dari kampus Depok. Nomor NPM saya CG 2411 20150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Tirtadojo dari kampus Depok juga dengan NPM CG 20211 20407. Salam kenal semua. Halo, saya Intan Maulana dari kampus D. NPM saya 241120 191. Terima kasih. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Adam Abdillah, saya dari kampus Depok, NPM saya CG 24111008. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian perkenalan dari kita. Selanjutnya nih, pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana sih strategi media relation digunakan untuk mendukung keberhasilan sebuah talk show yang mengangkat isu keberlanjutan dalam dunia arsitektur, mulai dari analisis event, penyusunan press release, media pitching, media mapping, hingga strategi follow up kepada media dan narasumber. Kami memilih topik ini karena isu green building nih dan penggunaan material ramah lingkungan saat ini menjadi perhatian penting di industri konstruksi. Sertifikasi FSC bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga menjadi strategi bisnis dan nilai tambah bagi para arsitek serta pelaku industri bangunan. Harapannya melalui presentasi ini, kita dapat memahami pentingnya peran public relation dalam membangun komunikasi yang efektif antara penyelenggara event, media, dan publik sasaran. Oke, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa masuk ke pembahasan pertama yang akan dilanjutkan oleh Kakak Intan Rahayu. Yang pertama ada analisis singkat event ya. Apa event talk show? Understanding FSC for us Architects from Certification to Construction adalah sebuah diskusi edukatif yang membahas tentang sertifikasi FSC dan penerapannya dalam dunia arsitektur mulai dari proses sertifikasi hingga implementasi dalam konstruksi bangunan. Siapa? Diselenggarakan oleh pihak terkait industri arsitektur dan keberlanjutan kemungkinan bekerjasama dengan Forest Stewardship Council, FSC, dan komunitas arsitek. Peserta utamanya adalah arsitek, mahasiswa, arsitektur, developer, kontraktor, serta praktisi industri konstruksi. Di mana dan kapan? Event ini berlangsung pada 24 April 2026 di ICE BSD Indonesia Convention Exhibition BSD. Tujuannya meningkatkan pemahaman arsitek tentang pentingnya material bersertifikasi FSC, mendorong praktik konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjembatani pengetahuan antara teori sertifikasi dan praktik di lapangan. Angel medianya itu ada sustainability, keberlanjutan, fokus pada bagaimana FSC berperan dalam menjaga kelestarian hutan dan bagaimana arsitek dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Terus yang kedua itu ada edukasi dan professional development, menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan bagi arsitek dan mahasiswa tentang standar global seperti FSC untuk meningkatkan kualitas dan daya saing profesional. Bisa dilanjutkan?
Oke, baik. Terima Yang kasih kedua. kepada Kakak Intan. Oke, seperti yang dikatakan oleh Kakak Intan, benar, Arts ID dilaksanakan pada Jakarta 23 April 2026, tepatnya di AISBSD nih. Ikatan Arsitek Indonesia atau biasa kita kenal IAI bersama PT SIS Exhibition resmi membuka penyelenggara ke-6 Arts ID Indonesia Architecture Exhibition dan Conference di AISBSD City di Tangerang tepatnya ya. Pameran dan konferensi arsitektur terbesar di Indonesia ini menempati area seluas lebih dari 17.000 meter. Wow, lumayan luas ya. Di halaman 5 sampai 8 SBSD dengan melibatkan lebih dari 180 peserta pameran dan puluhan pembicara nasional maupun internasional. Oke, tema tahun ini mengambil tema skema sintesa atau biasa dikenal arsitektur keterlibatan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin dalam merancang ruang binaan yang responsif terhadap tantangan iklim, sosial, dan ekonomi. Rangkaian program meliputi lebih dari 3 sesi konferensi, ada panel arsitektur, talk show, hingga workshop praktisi, serta area eksperimen desain yang menggabungkan teknologi, material inovatif, dan prinsip arsitektur berkelanjutan. Diperkirakan lebih 30.000 pengunjung. Wow, dari dalam dan luar negeri akan hadir selama 4 hari penyelenggara. Jadi enggak hanya di tanggal 23 April, jadi berlangsung itu selama 4 hari. Lalu, dalam event Arts ID menjadi sentra inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda arsitektur yang ingin memahami nih arah pengembangan industri di Indonesia. Seperti kata Arts ID, kami ingin menegaskan bahwa arsitektur bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang keterlibatan dan kolaborasi, ujar Megawati Panjaitan, Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi dan Kreatif yang turut hadir dalam pembukaan acara resmi Arts ID. Tentang Arts ID nih, aku bacain dulu ya secara singkatnya aja. Arts ID adalah forum dan pemeran arsitektur tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia IAI bersama PT SIS Exhibition memasuki edisi ke-6 pada 2026. Acara ini menjadi salah satu platform terpercaya dan pertukaran gagasan, kolaborasi bisnis dan inovasi di sektor arsitektur dan lingkungan binaan Indonesia. Oke, sekian dari aku. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Adam. Oke, selanjutnya di sini ada mini media kit dari Arts ID di 2026. Jadi Arts ID 2026 ini adalah forum serta pemeran arsitektur tahunan di Indonesia yang mempertemukan arsitek, desainer, pelaku industri akademis, dan pengambilan keputusan dalam satu platform kolaboratif. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia atau IAA bersama PT CIS Exhibition. Dan di sini ada profil event dari Arts ID ini merupakan ajang arsitektur forum dan trade event yang berfokus pada pemeran, pertukaran, dan pengetahuan jejaring profesional dan inovasi industri bangunan. Memasuki edisi ke-6, Arts ID telah berkembang menjadi salah satu platform penting bagi sektor arsitektur dan lingkungan binaan di Indonesia. Edisi 2026 mengusung tema Synthetic Design, Engaged Arsitektur, yang menekankan kolaborasi lintas disiplin dalam membangun masa depan arsitektur yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Dari saya untuk media pitchingnya, kita mulai dari Pakara dulu yang dengan Bapak terhormat Bapak Thomas Hidayat Kurniawan, ada juga Bapak Roberto Agus Prasetya, CEO Karya Waryana, dan juga ada terakhir pakar kita yang terakhir Air Kusneri Prastina. Oke, jadi menurut saya dari inti atau poin pembicara utama pada FSI ini adalah bahwa pada media ini juga berupa dari sertifikasi hingga konstruksi yang memfokuskan pada bagaimana standar FSI seperti rantau pengawasan atau di COC dan pengolahan hutan atau FM juga secara langsung sangat berdampak pada pemilihan materi dan kredibilitas proyek ini. Dan itu juga bisa membantu para arsitek memenangkan kontrak dengan investor yang berpikiran hijau dan sifat isolasinya bekerja 5 kali lebih dari beton, menawarkan manfaat finansial jangka panjang melalui penghematan energi sehingga melampaui estetika.
Untuk 5 media targetnya yang pada acara pitching talkshow ini ada nomor 1 itu Indonesia Design, kedua ada Construction Asia, ketiga ada itu jelas penyelenggaranya Arsinesi Asia, keempat ada Media Indonesia atau Rubrik Ekonomi dan Properti, dan kelima juga ada Jawa Pos atau Rubrik Arsitektur dan Desain. Untuk email pitchingnya dari saya untuk Bapak Thomas Kurniawan ingin mengagumi proyek implementasi Bapak dalam konstruksi berkelanjutan ini dan pentingnya sertifikasi MSC ini sangat terinspirasi untuk bisa Bapak menjelaskannya lagi dan membalas pesan saya dari email ini. Dan juga kalau misalnya untuk follow up secara 2 atau 3 hari, mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan ini dan bisa melanjutkan sesi wawancara ini lagi di kemudian hari. Dan kalau misal untuk 7 harinya lagi, kalau misal Bapak bisa menjawab email ini, mungkin saya ingin memberikan pesan-pesan poin penting saya dalam materi-materi Bapak yang penting ini dan bisa mengartikan understanding FSC ini untuk para arsitek di luar sana. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekarang bagian terakhir nih. Kita masuk ke Q&A yang akan dilanjutkan oleh Kak Intan dan Kak Elsa Indah. Oke, saya persilakan. Untuk selanjutnya ke bagian Q&A media. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertanyaan umum, yang kedua pertanyaan teknis, dan yang ketiga pertanyaan sensitif. Pertanyaan umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, apa itu FSC? FSC dan kenapa penting bagi arsitek? Jawabannya, FSC adalah sertifikasi yang memastikan kayu berasal dari hutan yang dikelola secara tanggung jawab. Bagi arsitek, FSC penting karena membantu menciptakan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai keberlanjutan yang lebih baik. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan material bersertifikat FSC dalam proyek bangunan? Material FSC dapat meningkatkan kepercayaan klien, mendukung konsep green building, dan menunjukkan bahwa proyek peduli terhadap lingkungan serta sumber daya alam jangka panjang. Yang kedua ada pertanyaan teknis. Yang pertama, bagaimana cara memastikan material kayu yang digunakan benar-benar bersertifikat FSC? Arsitek dan kontraktor perlu memeriksa label FSC pada produk serta meminta dokumen sertifikat dari supplier. Nomor sertifikat biasanya dapat dicek langsung melalui database resmi FSC. Yang kedua, apakah penggunaan material FSC mempengaruhi proses produksi di lapangan? Secara umum tidak mengubah metode konstruksi, tetapi membutuhkan pengawasan lebih dalam pemilihan supplier, pencatatan material, dan proses distribusi agar rantai sertifikasinya tetap terjaga. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Intan Maulana. Ketiga, pertanyaan sensitif. 1. Banyak yang menganggap material PSG lebih mahal. Apakah sertifikat ini hanya cocok untuk proyek besar? Jawaban, tidak selalu. Memang beberapa material PSG memiliki harga sedikit lebih tinggi, tetapi manfaat jangka panjangnya cukup besar, seperti kualitas material yang lebih terjamin, citra proyek yang lebih baik, dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Saat ini sudah banyak pemilihan produk PSG untuk produk skala kecil maupun besar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nggak terasa ya, udah selesai presentasi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya Syafira Umadina mewakili teman-teman yang lainnya nih mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan besar harapan kita semoga semua yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian semuanya. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.